klasik atau koleksi motor dan juga mobil antik menjadi nilai tersendiri bagi peminatnya. Nah, tapi bagaimana ya jika koleksi tersebut begitu banyak dan akhirnya menjadi museum? Kali ini saya Andin Wijaya bersama tim Otoscreen kembali berkunjung ke Yogyakarta, tepatnya di Museum Merpati Galeri Motor. Kita akan lihat seperti apa keseruan dan juga apa saja kira-kira koleksi dari motor dan juga mobil antik. Mari ikuti saya. Yogyakarta tidak hanya dikenal dengan kuliner yang khas, seni yang menawan, dan keindahan panoramanya. Jogja juga memiliki beragam pesona di dalamnya, tidak terkecuali keunikan di dunia otomotif. Beragam kendaraan klasik masih cukup banyak dijumpai di kota gudeg ini, salah satu tempat yang cukup dikenal halayak sebagai gudangnya kendaraan antik adalah Museum Merpati Galeri. Di tempat ini, ratusan koleksi kendaraan antik yang pernah hadir di Indonesia maupun luar negeri terpampang dengan rapi. Mulai dari berbagai jenis sepeda tua, beragam sepeda motor, dan puluhan jenis koleksi mobil antik. Ya, jadi Merpati Motor itu nama dari perusahaan saya. Yang ngasih nama itu ibu saya. Merpati itu artinya lambang roh suci yang pertama. Yang kedua, merpati itu lambang kesetiaan. Kemudian merpati itu dilepas kemanapun pasti kembali lagi. Jadi diharapkan kita punya pelanggan walaupun sudah pindah kemanapun dia tetap ingat kita dan tetap akan kembali lagi. Akhirnya karena nama itu sudah melekat dengan kita, ya museumnya pun dikasih nama Merpati Galeri. Pria yang juga berprofesi sebagai pengusaha ini mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki segudang koleksi motor antik. Hal inilah yang mendorongnya untuk mengoleksi motor-motor tua hingga bisa berkembang sampai sekarang. Kalau motor itu sejak tahun 1989, dikarenakan saya ini tertarik dengan motor-motor Harley, motor BSA yang dinaiki teman-teman saya lewat di depan rumah ini. Lewat. Lama-lama kok saya tertarik. Terus saya main ke rumahnya mereka. Kemudian ngobrol. Sampai akhirnya saya malah ditawari, ini ada ini Harley yang persis punya saya kalau kamu mau, teman. Mintanya 3,5 juta. Ya saya datengin, ya tertarik saya. Tapi ya saya bilang mikir dulu lah, nanti besok tak kabarin. Sampai rumah ada berita, dapat tur ke Amerika dan Kanada. Satu saya ke sana, saya ketemu dengan rombongan orang-orang di sana yang naik Harley ya. Wah, gagah sekali. 5 Harley sekaligus itu di jalan. Kebetulan kok berhenti di dekat saya. Terus saya ngobrol sama mereka. Ternyata aneh, Harley-nya itu 5 biji belinya malah dari Indonesia. Terus saya tanya, dari Indonesia di mana? Dari Jogja. Wah, tambah kaget lagi saya. Mereka beli sangat murah dulu di Jogja, kemudian direstorasi jadi seperti Harley baru, dan mereka bisa menikmati sekali. Wah, mereka bahagia banget lah punya Harley itu. Nah, sampai Jogja saya langsung kunjungi teman saya yang jual 3,5. Harganya udah naik. Beda sebulan udah naik jadi 5 juta. Ya karena saya suka, ya wes nggak apa-apa tak beli. Nah, saya berusaha untuk menikmati Harley tersebut. Prinsip saya kalau orang lain bisa menikmati, kalau saya nggak bisa menikmati berarti saya yang salah. Dengan segala macam konsekuensinya ya. Dituntunya berat, ngeselahnya berat, bensinnya boros, ribet, onderdilnya susah, mekaniknya susah, segala macam. Waktu itu onderdil spare partnya harus beli dari Amerika, harus inden, wah repot sekali. Tapi ya karena saya ingin penasaran punya, akhirnya saya kendarai, saya nikmati, akhirnya saya juga menemukan
Nah, saya dengar berita bahwa hari-hari itu berkontainer sepeda motor tua itu dijual ke Amerika, ke Eropa, ke mancanegara. Wah, saya pikir lama-lama kan bisa habis seberapa banyaknya pun. Padahal Indonesia itu adalah negara nomor 2 yang punya Harley tua terbanyak tahun 60 ke bawah. Bisa-bisa nanti habis, anak cucu malah nggak bisa melihat. Akhirnya saya putuskan untuk menyelamatkan. Nah, saya hubungi Harley, para maklar-maklar itu yang biasa jual ke bule. Saya bilang, jual ke saya aja. Daripada kamu jual ke bule nanti barangnya hilang. Saya beli dengan harga lebih tinggi dan duitnya cash. Nah, akhirnya saya dalam sekejap dapat Harley banyak. Terus saya berubah pikiran. Dari penyelamat ingin buka museum yang terbesar di dunia. Nah, akhirnya saya kumpulkan semakin hari semakin banyak. Cuman kalau di Indonesia itu kesulitannya satu, kita kesulitan di mekaniknya. Mekaniknya itu rata-rata ya lama, mahal, dan segala macam lah. Kita kesulitan di situ. Kalau bangun sepeda dan bangun mobil tidak terlalu sulit, tapi kalau Harley sangat kesulitan. Apa motor tua. Nah, kemudian lanjut tahun 95 itu saya kepengen koleksi mobil sport 2 pintu yang kabriolet terutama. Wah, mulai saya berburu akhirnya keasikan seneng Mercy, berburu Mercy. Akhirnya semua mobil kuno, mobil Amerika beli, koleksi mobil tua. Tahun 2012 saya kena virus lagi, beli sepeda tua sampai jumlahnya 500 sepeda tua. Motornya itu ada 300 kira-kira, mobilnya ada 70-an lah. Nah, itu jadilah sekarang museum ini. Karena cita-cita saya itu ingin cari partner yang bisa membiayai mimpi saya. Kita kerjasama bikin museum yang besar. Ya minimal seperti museum angkut itulah. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Yang akan datang, kita tuh akan memilih siapa aja? Belum tahu sih. 2024. Ya, saya juga tahu, Bang. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pemilu yang akan datang. Pemilu 2024 sudah dekat, guys. Pemilih pemula dan generasi milenial wajib tahu nih. Tahu siapa yang dipilih dan bagaimana tata caranya. Buat referensi, kepoin dulu program yang satu ini yuk. Politik Plus 62, program anak muda seputar pemilu dan dunia politik. Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Pengalaman berkunjung ke negeri Paman Sam membuat Handoko terkejut karena ternyata banyak koleksi motor besar yang justru didatangkan dari Indonesia, bahkan dari Yogyakarta. Ya, sebetulnya sekarang ini semua sudah sulit ya kalau sekarang ini. Cuman yang paling sulit itu ada kita punya Indian tahun 1916, ada Indian tahun 1917 dan ada Indian Harley tahun 1916 juga. Kalau Harley-nya itu saya dapat dari Argentina, kalau Indianya dapat dari Jakarta, yang satu itu dari Amerika, kurang bawa dari Amerika dijual. Itu semuanya belum jadi, baru dibangun. Berawal dari upaya untuk menyelamatkan motor tua agar tidak dijual keluar Indonesia, pria kelahiran Jogja ini mulai mengumpulkan deretan motor tua hingga kini yang jumlahnya sudah melebihi 400 sepeda motor. Tak hanya sepeda motor, Handoko juga memiliki koleksi sepeda tua, bahkan sepeda yang dipakai di era penjajahan Belanda. Ditambah lagi, Merpati Galeri juga memiliki beberapa koleksi mobil tua yang cukup unik. Ya, setiap koleksi itu pasti ada kenangannya ya, pasti. Kalau nggak saya benar-benar suka, mana mungkin lah dibeli. Saya berkoleksi motor itu punya 3 prinsip. Prinsip pertama itu kita harus mensyukuri apapun keadaan motor yang kita dapat. Nah, rasa syukur itulah yang menyebabkan kita jadi senang dengan motor itu. Yang kedua, kita harus bisa mengelola motor itu sampai maksimal, bangun, dikelola sampai maksimal. Kemudian yang ketiga ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan, baik di hadapan keluarga, di hadapan masyarakat, bangsa dan negara, juga di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya nggak punya 3 prinsip itu ya mungkin koleksinya nggak ada yang jadi. Di tengah padatnya kehidupan kota Jogja dengan segala perangkat modern, kehadiran Merpati Galeri menjadi oase bagi pecinta otomotif klasik untuk melepas dahaga. Handoko berharap koleksinya saat ini dapat menjadi inspirasi untuk semua kalangan, khususnya para generasi muda, agar menjadi kolektor yang lebih baik darinya. Ya, kita ini nggak bisa kerja sendiri, harus berjejaring. Kita punya jaringan yang masuk spare part di banyak sekali tempat. Punya jejaring untuk bangun spare part yang rusak. Punya jejaring untuk bangun bagian-bagian dari motor, untuk ngecat, untuk bikin saddle-nya, untuk aksesorisnya, untuk ban, untuk apa. Kalau kita nggak punya jejaring yang kuat, ya kita nggak mungkin punya motor yang bagus. Kita nggak mungkin pada satu orang atau satu toko. Nggak mungkin motor kita ini jadi. Kita harus punya jaringan yang luas dan kuat dan bisa dipercaya. Nah, itu prinsipnya. Luar biasa ya, otomotif dunia itu sangat berkembang. Jadi kalau kita bicara, saya bicara di dunia motor aja dulu. Motor itu sangat berkembang di dunia racing, di dunia adventure, motorcycle adventure, touring. Sekarang aja orang Indonesia udah banyak yang mulai menjelajah keluar ya, dan itu satu perkembangan karena perlu lah. Banyak orang menyangka bahwa keliling dunia itu harus banyak uang. Bukan itu. Inti utama adalah punya banyak akal. Pinter, smart. Karena di jalan itu yang diperlukan tidak hanya sekedar uang. Kalau kita berangkat keliling dunia modalnya uang, habis. Sedangkan dunia ini luar biasa gitu. Jadi perkembangannya juga sekarang udah motor listrik. Gitu. Dan nanti motor-motor ini akan jadi barang-barang yang sangat langka. Karena bensin menurun, motor listrik datang, semua sekarang electricity, dan justru barang-barang ini yang harus kita awetkan, kita lestarikan. Be proud, be Indonesian, terus menjelajah, dan untuk Pak Handoko terus koleksinya bertambah terus ya. Oke. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon?
Balogo dari Kalimantan Selatan, Mamundingan dari Bandung. Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Wah, ini Pak Handoko betul? Iya, betul. Waduh, senang sekali bisa ketemu Pak Handoko. Kenalkan saya Andin, Pak. Akhirnya bisa ketemu langsung dengan Pak Handoko. Pak, tadi itu saya penasaran banget. Katanya di sini banyak banget koleksi-koleksi mobil antik, terus juga motor, sampai ini pas saya masuk ternyata ada sepedanya juga. Pak, boleh dong ngobrol-ngobrol? Boleh? Ini tadi tuh saya pas lihat, pas masuk nih Pak, sudah dimanjakan mata saya oleh salah satu mobil. Ini tuh termasuk motor atau mobil sih Pak sebetulnya? Kalau dikatakan motor ya motor roda 3 seperti itu ya, VR itu. Tapi dikatakan mobil ya mobil motor. Oh, oke. Mobil motor begitu ya. Tapi ini kalau misalkan untuk mesinnya sendiri Pak, gimana sih biasanya? Kalau mesinnya sih sama dengan Vespa yang biasa itu, sama persis. cc-nya juga 150, ini tahunnya 1954. Persnelingnya 3 ya. Jadi unik sekali. Saking uniknya, ini tuh ada berapa kalau misalkan di Indonesia? Kayaknya yang asli gini cuma ada 1 kayaknya. Ini doang Pak ya? Dulu kan ini contoh ya, contoh yang dimiliki distributor, tapi jatuh saya, dulu yang punya saya, jaraknya rumahnya cuma 500 meter dari sini. Nah waktu itu pernah direparasi di sini, saya masih ingat tuh nggak bisa ngidupin itu, padahal semuanya bagus. Akhirnya saya dikasih tahu bengkel Vespa tua itu bilang, terus kamu ganti spring magnetnya, nanti pasti bisa hidup. Saya ganti bener bisa hidup. Wah saya seneng, terus omnya tuh juga seneng sekali dibawa pulang. Nah udah lama nggak hidup kan. 10 tahun kemudian saya tanya, Om kalau boleh itu Vespanya dulu saya beli kalau boleh. Wah udah tak jual, kamu telat ngomongnya. Udah tak jual ke Semarang. Akhirnya ya saya udah lupakan. Saya main tempatnya Pak Hengki Setiawan, gitu situ itu. Saya lihat kok ada di sana. Terus saya tanya apa itu betul dulu dari, kalau nggak salah dari Semarang ya dapatnya. Dia bilang iya dari Semarang, itu punya saya. Suatu hari kalau nanti dijual bosan saya beli. Akhirnya bosan. Akhirnya dia pas lagi bosan jadi ya dibawa. Oke Pak, tadi saya udah ngeliat nih ada mobil apa namanya? Vespa AP. Vespa AP ya, Vespa AP. Terus juga ini apa nih Pak? Kalau ini Bemo ini buatan Jepang. Oke, nah Pak, tadi yang salah satu yang saya lihat juga kayaknya menarik banget nih untuk ditanyain. Ini Vespa tahun berapa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau yang hijau ini tahun 1955, 125 cc. Kalau yang itu tipenya V30, tahunnya antara 48 sampai 50. Ini langka sekali. Langka ya Pak ya.
Kenapa disebut langka, Pak? Karena di zaman itu kan juga produksinya belum banyak. Dan zaman itu juga Vespa belum populer ya. Jadi masih awal-awal sekali, Vespa belum begitu laku. Apalagi masuk di Indonesia kan masih zaman masih sulit. Jadi jarang sekali orang yang punya. Nah, apalagi sekarang. Dan Handoko salah satu yang punya motor antik dan langka ini ya Pak ya. Ini lucu juga nih warnanya Pak. Kalau sekarang itu kan sebutannya ini warna-warna sage begitu ya Pak ya. Oke. Nah Pak, saya juga tadi penasaran, ini kan selain ada mobilnya, motornya, di sebelah kanan juga ternyata ada sepeda-sepedanya. Kok boleh. Kok bisa ada sepeda sih Pak? Kan awalnya ada motor, ada mobil doang nih. Kenapa tuh Pak? Nah ini sepeda namanya sepeda Vongers. Yang mana tuh Pak? Vongers Oh ini ya. Swift. Jadi ini dibuat di tahun 1954. Dikala itu pabrik Vongers lagi bingung karena market share-nya turun terus. Akhirnya dia berpikir ingin menciptakan suatu sepeda yang spektakuler, yang modern, yang mendahului zaman. Nah akhirnya terciptalah sepeda ini namanya Swift. Ini di tahun 54 itu ternyata kurang laku karena harganya kan mahal sekali. Padahal itu ya. Nah, pemirsa Autoscreen memang ya, kalau misalkan pemirsa nih sedang berkunjung ke Yogyakarta, terus juga jangan lupa untuk mampir ke Merpati Galeri Motor. Karena memang saya lihat dari tadi Pak, ketika kita nggak cuma lihat mobil antik, motor antik, sepeda yang antik dari zaman dulu, tapi kita lihat juga sejarahnya seperti apa. Ini luar biasa kalau misalkan pemirsa harus tahu. Nah Pak, boleh dong selain ada di ruangan ini, ada di mana lagi nih? Ada lagi, nanti ada mobil-mobil antik. Oke, mobil-mobil antik. Boleh dong Pak? Di belakang. Oke. Di mana? Sana ya Pak. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got Chomani. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Nah ini di sini ada mobil-mobil tua, ya. Nah ini yang oranye depan ini mobil VW Beetle yang paling tua ini. Wih lucu banget Pak. Ya. Nah ini VW Beetles yang paling tua ya di Jogja ini, tahunnya 1948. Ini istimewanya ini lampu senya ini masih semaput, jadi kayak lentang kanan gitu. Okay. Ini terus kunci kontaknya itu jadi satu dengan tongkat perseling. Jadi kalau dalam kondisi mati perseling nggak bisa dioper. Itu yang uniknya ya Pak ya. Ya, ini unik sekali. Nah kemudian ya ini kata belakangnya ini belah dua. Iya benar. Kata belakangnya belah Ini dua. kalau kata anak zaman sekarang Pak, ini namanya estetik gitu Pak, mobilnya sekarang. Karena memang dari bentukannya juga udah bagus ya kan, terus di kaca belakangnya ada dua. Ya, Itu iya, jadinya disebutnya estetik. Nah Pak, kalau misalkan
Tadi Bapak bahas ini dari tahun 1948 ya. Model ini paling lama dan paling antik begitu. Untuk nah iya dia. Perawatannya sendiri seperti apa sih Pak? Bisa bertahan? Ini masih bagus loh dari luar kelihatan. Iya. Jadi yang susah itu kalau kita merestorasi dari awal. Jadi memang harus tahu juga ya Pak. Tahu ya? cara menyimpannya. Terus ini roda digantung, jadi nggak pecah banyak. Iya. Karena kalau lama-lama itu bisa. Rem juga nggak boleh ditarik posisi. Banyak sekali ya ternyata. Kalau misalnya kita mau mengkoleksi itu tidak hanya disimpan saja, ternyata perawatannya juga harus paham gimana caranya bannya harus diangkat, remnya juga ya Pak ya, biar nggak digigit sama tikus tadi ya Pak ya. Nah Pak, selain ini ada lagi nggak kira-kira? Ada di sekitar juga banyak ini, kemudian di belakang masih ada lagi. Yuk kita lihat. Oh boleh kita lihat ya. Nah ini ada lagi versi yang betul-betul unik. Wow. Ini versi tipenya 300S Edenauer ya. Oke. Ini versi nggak sembarang versi, tapi dulu kalau nggak betul-betul bos besar nggak mungkin bisa punya ini. Wow. Bung Karno juga konon punya mirip seperti itu. Oke. Tapi kabulet punyanya Bung Karno. Kalau ini ada cupnya hardtop. Ini berapa Pak kira-kira harganya waktu itu? Kalau harga sekarang ini ya sekitar 3-4 M. Wow, 3-4 M. Dulu Bapak belinya? Dulu masih murah, dulu saya dapat masih 235 juta. Waduh, itu saking hobinya ya, dapat aja ya Pak ya, dari sepeda, dari motor sampai mobil juga dapat. Ini yang tadi Bapak bilang bahwa salah satu nekat juga. Iya, nekat juga ya. Oke, akhirnya ya Pak berjodoh lah dengan ini, namanya apa Pak tadi? Mercy Edenauer 300S gitu. Wah, ini tahunnya 1951. Nanti saya izin foto di sini ya Pak ya. Oke, nah pemirsa, setelah tadi kita melihat bagaimana koleksi-koleksi dari motor antik, lalu juga mobil, dan yang salah satunya yang saya kendarai ini, lalu juga ada sepeda-sepedanya. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada generasi muda untuk melihat bagaimana koleksi-koleksi ataupun dari kendaraan-kendaraan antik, dan juga melihat bagaimana sejarahnya. Jangan lupa ya, saksikan terus Autoscreen hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhirnya, saya Andin Wijaya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.